Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Waalaikumsalam. kuliah online berjudul Planning Production Inventory Control atau perencanaan dan pengendalian produksi. Kita sudah keempat ya, sekarang yang kelima, pertemuan kelima. Coba presentasi langsung ya. Sekarang kalau tadi kan namanya Planning Production Inventory Control. Jadi kita melakukan perencanaan dan pengendalian produksi kan. Nah, ada beberapa macam sistem produksi ya. Ada project, ada sistem yang tadi project itu kan berarti si barangnya si produknya itu dia terlalu besar, dia jadi tidak berbentuk aliran. Ya, itu dilakukan dengan menggunakan metode planning production inventory controlnya atau bagaimana cara pengendaliannya dengan metodenya adalah project management yang kemarin kita ceritakan. Yang kedua adalah bentuknya adalah bisa berbentuk barangnya kecil tapi prosesnya bisa by proses. Jadi si barangnya yang jalan, si mesinnya tetap diam tapi jalan barang-barangnya. Nah, yang metode yang satunya itu adalah dengan cara melakukan atau dengan metode MRP namanya. Itu singkatan dari Manufacturing Resource Plan. Ya. Manufacturing Resource Plan ini nggak keluar ya? Ya Allah. Di sininya sih ada ya. Harus pakai itu berarti PDF ya. Bentar. Lagi ya. Kita pakai PDF aja. PDF. Nah, Manufacturing Resource Plan ini adalah suatu sistem informasi yang terintegrasi yang menyediakan data di antara berbagai aktivitas produksi. Semua informasi termasuk diantaranya misalnya koordinasi dengan pemasaran. Misalnya pemasaran untuk 1 ton ini memproduksi berapa, berarti terus nanti dibagi per bulannya berapa, kemudian dibagi lagi dari per bulan menjadi per minggu per hari. Itu informasi dari pemasaran baru kita terjemahkan menjadi schedule ya. Manufacturing pembelian. Nah, dengan adanya schedule produksi tersebut otomatis kita harus membuat rencana pembelian barang kan. Pembelian barangnya tanggal segini harus ada datang barangnya, barang-barang yang spare partnya yang dibeli kan. Kalau yang bikin mah kan berarti bahan bakunya kalau misalnya mur itu nggak usah bikin sendiri, berarti subkon dari perusahaan lain, tinggal masuknya kapan itu kan dijadwalkan juga tuh. Berarti penjadwalan untuk bahan baku harus sudah ada, termasuk berapa jumlah stoknya dan rekayasa dengan data yang terintegrasi. Nah, semua data-data ini harus terangkum dalam beberapa format. Contoh MPS namanya, Master Production Schedule, yaitu tadi yang saya ceritakan. Berarti jadwal dari total produksi ini sudah ada jadwal utamanya. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, artinya apa? Menerjemahkan dari MPS ini menjadi jadwal pembelian dari material tersebut. Dan RCCP atau Road Cut Capacity Planning, artinya apa? Ini adalah menghitung beberapa
kapasitas yang dibatasi. Contoh misalnya kita mau beli barang X gitu ya. Ternyata kapasitas kita, gudang kita hanya sejumlah sekian produk gitu. Sehingga ini akan membatasi jumlah MRP-nya atau pembeliannya. Pada saat pembelian kan berapa kali, jadi kan nggak mungkin disimpan sekali beli langsung besar, harus dipotong-potong, di-cut-cut gitu ya. Jadi berapa kira-kira sekali pembelian dan menyimpannya. Kemudian CRP atau Capacity Requirement Planning. Ujung-ujungnya Road Capacity Planning ini akan menerjemahkan kapasitas dari total setiap produk pabrik ini keluarannya harus berapa maksimum. Jadi kapasitasnya itu tergantung yang dihitung misalnya dari jumlah luas dari storage-nya. Kalau tidak ada surat atau storage-nya juga bisa juga berdasarkan kecepatan atau kapasitas kecepatan dari mesin-mesin yang ada di tempat kita ini. Jadi harus dihitung juga tuh. Jadi untuk kemudian, nah ini adalah secara keseluruhan sistem. Pertama kan dari peramalan. Ini kalau produksi, nah MRP ini biasanya adalah produksinya berbasis kepada peramalan atau produk yang memang tidak berdasarkan order, artinya udah rutin gitu ya. Produksinya sekian, jadi udah rutin. Jadi tinggal meramalkannya bukan order berdasarkan peramalan saja. Biasanya produk-produk ini produk-produk kayak sembako, produk sandang, pangan, yang otomatis pasti dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi tidak berbasis pada order. Kalau mobil ya tidak ada sebagian menggunakan ini, ada sebagian juga berdasarkan order. Nah, bisa saja kita melakukan semacam peramalan permintaan, baru kita ke perencanaan strategis, kemudian dari perencanaan strategis ini memperhitungkan berapa uang yang harus dikeluarkan ya. Baru perencanaan produksi. Nah, baru perencanaan produksi ini ada perencanaan kebutuhan sumber daya, berapa jumlah orang yang dibutuhkan, berapa mesinnya dan sebagainya. Ini diterjemahkan dalam perencanaan produksi, dan kemudian dari peramalan tadi akan menghitung dan dikelola oleh manajemen permintaan tadi. Dan kemudian dari perencanaan produksi tersebut akan diterjemahkan menjadi jadwal produksi induk. Contoh tadi yang seperti saya bilang, kita tahu bahwa 1 tahun ini kita rencana memproduksi sekian juta produk. Nah, dibagi dalam beberapa bulan, 12 bulan, jadi sekitar, tapi bisa juga dalam beberapa bulan ini ada beberapa bulan-bulan tertentu akan meningkat. Jadi kita lihat pola dari produksinya. Misalnya Januari Februari kecil, nanti pas mau Lebaran naik tingkat tinggi gitu. Jadi kita lihat polanya, pola dari kebiasaan dalam setahun ini terjadi pola produksi yang berbeda. Dan kemudian MPS ini produk schedule induk tadi atau penjadwalan produksi induk atau master plan schedule ini diterjemahkan, bahkan diterjemahkan dalam hari dan hari-hari ini ya. Nah, dalam menjadwalkan ini harus ada pertimbangan road capacity planning tadi. Jadi misalnya lahan tempat penyimpanan, terus apalagi kapasitas produksi, jumlah orang dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan untuk membuatkan jadwal. Jangan sampai mau jadwal ternyata kapasitas kita tidak mencukupi gitu kan. Nah, dari tadi itu ada pesanan, ada juga yang pesanan order ya. Order-order ini kita bisa masukkan, jadi kita bisa kombinasikan antara produksi yang rutin sama produksi yang berdasarkan order. Kalau produksi rutin biasanya kita tugasnya adalah untuk melakukan penyetokan produk kita ke tempat-tempat stok di distributor kita. Nah, ini biasa mengejar itu. Kalau order kan langsung ke customer ya. Dari pertimbangan MPS tadi akan dibuat rencana yang lebih detail, yaitu perencanaan kebutuhan material. Jadi bahan baku.
baik bahan bakunya ataupun bahan-bahan pendukung lainnya. Nah, ini akan menjadi satu perencanaan kebutuhan material atau disebut dengan material requirement planning. Nah, dari requirement planning ini akan dipertimbangkan terkait dengan kapasitas kebutuhan perencanaan kebutuhan kapasitas tadi. Ini seperti yang tadi di atas, tapi ini lebih kepada mungkin lebih banyak ke kapasitas mesin atau jumlah orang yang dibutuhkan. Atau nanti di sinilah justru akan terlihat kapan hari apa nanti mau lembur. Nah, itu bisa kelihatan lembur atau tidaknya ini dari sini nih. Nah, dari kemudian rekayasa dari order tadi, oh ini rekayasa produk dan manufacturing ini dalam rangka untuk kalau ada permintaan-permintaan khusus yang memang bentuk yang agak berbeda. Jadi bisa saja kita masuk ke dalam perencanaan produk. Jadi bisa juga ada produksi yang satu jalur, berapa jalur itu fokus untuk produk yang memang rutin, tapi ada juga yang jalur produksi yang khusus untuk yang tadi orderan-orderan tadi yang permintaan-permintaan yang kecil kapasitasnya. Jadi bisa dilayani semua. Terus kemudian dari perencanaan ini dilakukan pembelian lah ya. Pembelian ini dalam rangka untuk mendukung rencana schedule plan tadi. Dan ini juga akan dikendalikan melakukan pengendalian penjadwalan pemasok. Kapan masuk? Kirim barang produksi gitu atau kirim barang dari produksi ini ke produksi tempat kita assemblingnya dan sebagainya. Ini dilakukan oleh departemen di dalam procurement misalnya atau logistik. Dan kemudian MRP ini kita akan terjemahkan lebih detail lagi akan menjadi pengendalian aktivitas produksi. Jadi dari terjemahan ini kan baru perencanaan, baru cross checknya atau lakukan monitoringnya dalam bentuk pengendalian aktivitas produksi atau PAC. Dalam rangka apa? Untuk mengontrol operating sequence atau urutan dari operasinya ataupun hasil outputnya ataupun hasil kualitasnya dan juga akuntansi keuangan. Jadi nanti misalnya hari ini harusnya produksi 200, ternyata nggak tercapai, baru 150. Nah 50-an itu dibebankan kepada hari esok. Hari esoknya jadi nambah lagi 150 tambah 200, kejar lagi. Nah, gitu. Ini adalah teknis-teknis di lapangan nanti. Jadi dari perencanaan ini terjemahkan menjadi dari aktivitas controlling di lapangan. Oke. Kemudian penjadwalan produksi tadi ya, lebih produksi. Jadi MPS pernyataan tentang produksi bukan permintaan pasar. Jadi yang belum tentu juga apa permintaan pasar ini harus dilaksanakan karena melihat dari kapasitas produksi. Jadi kalau ada permintaan 100 tapi kapasitasnya cuma 50, kan nggak mungkin kita memproduksi 100. Tetap jadi nanti dijadwalkan. Jadi sistem antri lah kita bikin supaya dia memproduksi sesuai dengan kapasitas. Seyogianya pemasaran mengetahui MPS-nya. Bagusnya sih pemasaran juga tahu jadwalnya. Jadi memang ke depan itu sistem ini sudah online semua kan. Jadi 4.0 ini merubah mindset. Justru malah PPIC nanti ke depan nggak pernah ada karena akan secara otomatis data itu masuk, otomatis dipaksa si marketing itu mengikuti jadwal. Jadi kalau saya lihat tuh ke depan tuh jadi gini, misalnya si pasar, jadi sistem produksi udah jelas, jadwal produksi sudah ada ikatan si pemesannya si distributor ini produksi sekian banyak. Jadi jadwalnya sudah ada. Jadi kalau kita ada yang pesan itu otomatis semua customer pesan udah tahu jadwal produksinya. Kalau ngantri berarti dia tahu, oh berarti saya bulan depan saya baru bisa diproduksi pesanan saya gitu. Bisa sampai ke sana nanti. MPS Master Plan Schedule sebagai bahan untuk menetapkan ATP atau Available to Promise. Jadi ketersediaan dari janji dari bagian pemasaran kepada MPS. Jadi ke depan tuh orang pemasaran tuh misalnya ada yang pesan, ada ya saya bayangkan kayak misalnya ada
customer service gitu ya. Kemudian orang datang atau ataupun siapapun orang si customer lah, atau gini nih, si marketing itu datang ke sebuah toko misalnya, saya butuh, atau distributor gede misalnya, saya butuh 1 juta misalnya, kalau ini apa produk apa ya, galon atau air atau dan sebagainya, produksi kapan, saya minta sekian, ini tanggal segini, taruh saya cek dulu, nanti lihat dulu ada jadwalnya, oh ini sekarang udah produksi ABC namanya si A, oh Bapak bisa kita kerjakan tanggal segini, kita baru bisa kita kerjakan produksi yang Bapak pesan, tetapi nanti kira-kira sampainya paling seminggu ke sini, tanggal segini gimana. Jadi hasil negosiasi dari situ akan kita dapatkan. Jadi langsung dia ini langsung ditaruh ke penjadwalannya. Jadi yang mengatur mengendalikan bukan PPIC. Kalau sekarang kan masih manual, banyakan itu adalah PPIC. Orang PPIC yang akan menempatkan jadwal pekerjaannya. Ke depan PPIC itu automatically, jadi pakai artificial intelligence. Jadi dia memproses sendiri, ada pesanan ditaruh tanggal segini, otomatis akan ada order otomatis kepada pihak suppliernya, supaya oh tanggal segini udah. Jadi master plan schedule ini itu bisa dilihat oleh semua orang termasuk supplier. Oh tanggal segini berarti saya harus support ini, support ini, support ini, support ini. Otomatis ada pesanan-pesanan gitu. Terus kemudian penjadwalan produksi induk berfungsi sebagai memberikan input kepada sistem perencanaan kebutuhan material. Ya jelas, jadwal induk berfungsi sebagai memberikan input kepada sistem perencanaan kebutuhan material. Jadi dan kapasitas. Nah, kapasitas juga bisa berubah, tidak bisa stuck gitu. Bisa aja berubah, naik turun dengan metode ini. Bisa, oh harus sekarang naik berarti harus rekrut orang, harus beli mesin lagi baru. Itu kan adalah meningkatkan kapasitas. Kalau ternyata semakin naik, wah ini nggak bisa diam nih, udah banyak yang komplain karena pesanan selalu lama, terlambat. Nah, itu perlu meningkatkan kapasitas. Kedua, menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian untuk item master plan schedule. Penjadwalan pesanan-pesanan produksi dan pembelian untuk item pembelian untuk item MPS. Ya, betul. Jadi item-item spare part dan atau misalnya bagian dari, kalau kita lihat di struktur produk kan ada yang dikerjain utama sama yang support yang lain, itu baru kita jadwalkan dari MPS tersebut. Kemudian memberikan landasan menentukan kebutuhan sumber daya. Nah ini juga dengan adanya plan schedule ini atau penjadwalan produksi ini akan memberikan landasan penentuan ini kapan SDM itu harus lembur, kapan enggak, atau butuh orang atau tidak nanti terkait kapasitas ini. Memberikan basis untuk membuat janji dengan penyerahan produk kepada pelanggan. Jadi roadmap capacity planning, jadi inputnya tadi kan ada data permintaan total, status inventory, rencana produksi, data perencanaan, informasi roadmap capacity planning, itu dirumuskan di dalam penyusunan penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan tadi roadmap capacity planning tadi, baru outputnya jadwal produksi. Terus input MPS itu tadi data permintaan total merupakan salah satu sumber dasar dari penjadwalan produksi input. Data permintaan total berkait dengan ramalan penjualan dan pesan-pesanan itu dirumuskan. Baru status inventory. Nah, sekarang inventory bahan baku ada berapa? Kemudian kalau kita butuh berapa berarti harus kita input, kita masukkan tambahan inventorinya, ditambah dengan MPS-nya, diperhitungkan. Baru rencana produksi, oh berarti rencana produksi sekian, data perencanaannya seperti apa, mau load sizing atau safety stocknya berapa persen atau lead time-nya berapa. Informasi dari SCTV adalah kebutuhan kapasitas implementasi MPS-nya. Faktor-faktor utama MPS adalah pertama lingkungan manufacturing-nya, struktur produk, horizon perencanaan waktu tunggu atau product lead time atau production time phases. Kemudian pemilihan item-item MPS-nya.
Sekarang lingkungan. Kalau lingkungan, keterkaitan dengan pemasok itu tadi keterkaitan dengan pemasok dan pelanggan. Itu sangat, kalau dengan menggunakan make to stock itu sangat rendah. Tapi kalau assembling to order sedang lah. Tapi kalau make to order itu tinggi. Jadi semua saling berkaitan terhadap order karena ordernya bisa berubah-ubah. Waktu penyerahan produk ke pelanggan, kalau make to stock itu singkat, assembling to order itu sedang, kalau make to order tuh cukup panjang waktunya. Nah, kalau kemudian volume produksi untuk setiap penjualan, volume produksi untuk setiap pasti make to stock itu tinggi. Kalau assembling sedang, kalau make to order sangat rendah jumlahnya ya. Dan seterusnya kalian bisa baca terhadap lingkungan ya. Kemudian BOM ini BOM saya cuma ngingetin ada struktur produk ya, ada bill of material. Ujung-ujungnya nanti kan ada yang mana produksi yang dibuat sendiri atau mana yang subkon dari orang. Nah, bentuk-bentuk dari struktur produk ini kan ada yang standar. Kalau make to stock membuat produk untuk stok itu standar jumlah. Jadi raw materialnya pasti bisa di bawah ini ditambahin baru jadinya output ke depannya hasilnya sesuai dengan ini standar. Tetapi kalau assembling to stock, jadi kalau ada pesanan dulu baru dirakit. Kalau nggak ada pesanan nggak dirakit. Jadi bahan bakunya banyak alternatif kan, bahan baku raw material sangat alternatif. Baru dibikin di assembling. Kayak inilah apa namanya produk restoran. Bahan bakunya sih banyak tapi tinggal ada yang pesan baru diracik. Ada nasi, ada sayuran, ada apa. Tinggal pesannya apa bangun. Itu assembling to stock. Kalau make to order kan pesanan. Di pesanannya banyak. Jadi bisa aja makanya di sini ada ini kecil tapi alternatif produknya banyak sekali. Ada yang bentuknya ini, ada yang bentuknya tinggal dia pesan sesuai dengan keinginan, baru dia kerjain. Next, ini adalah kalau tadi berbentuk struktur produknya bentuknya manufaktur, jadi terputus-putus. Nah, kalau ini adalah produk yang continuous. Jadi continuous itu bentuknya cair, bentuknya jadi nggak bisa dipisah-pisah. Nah, jadi ini langsung petroleum ini terdiri dari menghasilkan gasolin, kerosin atau minyak tanah, diesel, sama aspal. Ini adalah jadi hasil dari petroleum ini akan menghasilkan ada 4 macam. Itu ada 50%, kebanyakan gasolin ya. Pemilihan item-item MPS itu item yang dijadwalkan oleh produk akhir ya, item yang dijadwalkan oleh produk akhir. Yang akhirnya apa nih hasilnya? Jumlah item MPS sedikit. Ya, jadi MPS sebaiknya sih memang banyak juga bisa. Jumlah item MPS-nya sedikit. Nah, rada ribet kalau kita bikin MPS yang jumlah variatif produknya banyak sekali. Jadi biasa sedikit. Memungkinkan untuk diramalkan. Nah, kalau bisa diramalkan, setiap item MPS harus memiliki bill of material, struktur produknya ya. Item yang dipilih harus dimasukkan ke dalam kapasitas produksi yang dibutuhkan. Kapasitas yang dibutuhkan, terus item-item MPS harus mudah dipahami untuk diteruskan ke bagian produksi. Ya, ini. Nah, di dalam penyusunan MPS ini perlu ada memperhitungkan lead time, adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi membeli suatu item. Jadi lead time. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau waktu yang dibutuhkan untuk membeli produk. Atau penyusunan MPS itu ada juga yang on hand atau posisi inventory saat ini berapa di gudang, ada berapa banyak. Kemudian load size atau suatu kuantitas dari item ini, misalnya kontainer atau kilogram atau apa, itu harus jelas juga. Safety stock adalah tambahan dari item yang direncanakan untuk keamanan stok jika terjadi lonjakan. Jadi
Misalnya kebutuhan kita sebenarnya bulan ini 50, karena ada kebijakan safety stock 10%, berarti 50 ini kali 10% sekitar 5. Ya, berarti 5 yang disiapkan. Kemarin kan udah mengenai manajemen permintaan, manajemen gudang atau itu sudah dibahas ya, sudah pernah kita ini kan. Nah, ini adalah master plan schedule-nya seperti ini. Contoh misalnya sales plan-nya ada misalnya bulan pertama ada sales plan-nya dalam bulan ini ada 100. Ya, kemudian actual order-nya ada 50 jadi 150 ya. Project available balance itu project available balance kalau ada di projected berarti di menyeimbangkan. Kemudian available to promise-nya berapa, kumulatif totalnya berapa, di MPS-nya berapa nilai, jadi total yang harus diproduksi berapa ya. Nah, kemudian ini total yang harus diproduksi ini dulu diterjemahkan antara yang bisa forecast-nya berdasarkan aktualnya, berdasarkan projected. Project itu bukan proyek tapi memprediksi available balance. Kemudian available to promise, terus kumulatif ATP ini, baru MPS-nya total berapa. Ini sama, seterusnya baru ke, nah ini tadi diterjemahkan lebih dalam lagi, ya. Perencanaan bisnis, baru ke manajemen permintaan, baru perencanaan produksi, ini yang tadi ya LPP. Ini prosesnya begini nih. Nah, jadi tingkat hierarkinya ini tinggal perencanaan strategik diterjemahkan lagi tingkat ke perencanaan taktikal, kemudian terjemahkan ke tingkat perencanaan operasional, baru terjemahkan ke tingkat pelaksanaan pengendaliannya melalui PAC tadi. Nah, contoh ini kumpulan relevan sales forecast, jadi perencanaan penjualan, perkiraan, ada order, ada blok backlog, terus beginning inventory-nya berapa, terus mengembangkan data relevan menjadi informasi yang seperti ini. Misalnya ramalan penjualan kira-kira berapa nilainya. Pesan order ada 50, ini 150, backlog-nya berapa, 20, berarti 170. Ini totalnya berapa. Rencana produksi adalah berarti 170. Inventory yang kemarin masih ada sisa nggak? Ada 20. Berarti harus ada ditambahin kan, ditambah, jadi total yang dia mampu produksi ada 170 tambah 20 ada 190 gitu. Kemudian menentukan kapabilitas produksi berkaitan dengan sumber daya, dan kemudian melakukan manajemen meeting untuk isu-isu khusus, isu pengembangan bisnis, laporan departemen kualitas dan lain-lain. Ini jadi sama dengan rencana produksi adalah permintaan total dikurangi inventory awal. Jadi pada bulan ini sudah ada sisa berapa produksi akhirnya. Ada tadi kan ada produk akhir ada 20 tuh. Jadi permintaan total itu dikurangi. Jadi permintaan total dikurangi 20. Jadi 190 ya tadi ya. 190 dikurangi 20. Jadi ada 170 produksi. Tapi ditambah dengan rencana inventory akhir ya. Rencana inventory akhir itu berarti bulan besoknya lagi, bulan besok tetap kita harus sisain inventory ini berapa nih supaya ini tambah lagi 20 ya jadi 150. Contoh misalnya permintaan total bulan Januari 1998 adalah 8.500 unit. Inventory awal yang merupakan inventory pada bulan Desember tahun 1997 adanya 800 unit. Jadi perusahaan menetapkan inventory akhir untuk pada masa yang akan datang 700. Nah, jadi permintaan total 8.500 dikurangi 800 ditambah 700 sama dengan 7.700 ditambah 700 sama dengan 8.400. Jadi, kita memproduksi 8.400. Maka 8.400 untuk tahun 998 dibagi, ini bulanan ya.
bulanan, dibagi bulan dari 8.400 dibagi 24 hari kerja. Jadi per harinya 350 unit. Maka siklus time-nya adalah kalau 350 unit ini dibagi kalau misalnya 1 hari 7 jam hari kerja, maka dalam 1 jam ini ada 1 jam itu 60 menit ya. Jadi tinggal berapa hasilnya 1,2 menit per unit produknya. Jadi adalah cycle time yang dibutuhkan untuk itu. Nah, ada beberapa alternatif strategi MRP. Pertama, menggunakan metode level method atau mempertahankan tingkat kestabilan produksi. Jadi, sebisa mungkin produksi itu harus rata. Jadi jangan naik turun. Kalau inventory bisa naik turun, tapi kalau produksi harus stabil. Contoh misalnya gini, ada permintaan ini ada permintaan total bulan pertama ada 0 ya. Ada inventory ada 30 nih tahun 2097 itu misalnya 30 sisa tahun ya. Ada 30. Permintaan total bulan ini ada bulan Januari 5. Kemudian perencanaan produksinya 20. Jadi strateginya adalah produksinya rata setiap bulan. Udah nggak lihat lagi ini 220 semua. Nah, sisa inventory-nya tinggal belakangan. Tadi ya, 30 ditambah 5 jadi 35. 35 ditambah dikurangi ya. 5 permintaan 5 produksi 20. Sorry. Ini inventory itu 30. Permintaannya 5. Kalau 5 kan 30 dikurangi 5 25. 25 ditambah 20 produksinya, jadi sisa inventory 45 ya. 45 permintaannya 2 ada 5 nih, berarti 45 dikurangi 5 jadi 40 tambah produksi 20 jadi 60 terus begitu. Jadi yang bedanya kalau level method itu perencanaan produksi sama rata aja jebret gitu, dalam sebulan tuh 20 semua. Nah tinggal main di inventory-nya sama tinggal kondisi. Misalnya ada 75 baru pesanan 35 dikurangi lagi 75 dikurangi 35 jadi berapa terus ya. Nah yang kedua adalah dengan metode tadi kan level method ya. Level method yang kedua adalah case study strategi, itu mempertahankan tingkat kestabilan inventory. Nah ini terbalik, yang penting inventorinya. Nah, kalau ini kan mungkin ada masalah terhadap inventory luas banget, bebas. Tapi kalau di sini keterbatasan bisa jadi karena inventorinya sangat kecil, jadi ditetapkan aja inventorinya diratain. Nah, contoh misalnya ini 30, ada pesan 5, 30 kurangi 5 berarti ada 25. 25 gimana caranya bisa jadi 30? 25 berarti tambah 5. Itu 30 kurangi 5 25 bisa gimana caranya bisa 30? Berarti tambah 5 aja produksi. Jadi produksinya yang naik turun. Ya. Kan naik turun. Itu yang disebut dengan case study. Nah, kalau ini compromise dua strategi itu. Compromise strategi ini mengkompromi ada dua metode perencanaan di atas. Jadi bisa naik turun. Contoh misalnya 30 udah ada produksi permintaan 5. Kan ada inventory 5, udah 25. Nah, 25 ini kan udah terpenuhi, nggak usah produksi. Taruh simpan. 5 kurangi 5 20. Masih ada. Ya nggak usah produksi 20 kurangi 5 15 kurangi 15 ternyata 15 ada 15 terpenuhi, nggak usah produksi dulu tapi 0. Nah 0 baru dia produksi lagi, langsung dia produksi 40. Nah 40 ini 25 kurangi 40 berarti sisa 15 kurang dikurangi 35 kan masih kurang berarti 40.
bisa 20 terus. Jadi pada saat diproduksi, pada saat dibutuhkan saja. Jadi tidak sesuai dengan tidak rutin. Yang penting adalah berbentuknya. Kalau kita butuh produksi, kita baru produksi. Kalau nggak dibutuhkan, stok inventory masih ada, kenapa harus diproduksi, istilahnya gitu. Oke. Vaksin waktu tunggu, kayaknya udah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Pak, minta materinya Bang, Pak. Iya, bisa, nanti dikirim ya. Nanti videonya juga. Tadi Pak, ini soalnya di HP tulisannya kurang jelas, Pak. Oh gitu, oke, nanti saya kirim. Kurang dapat tulisannya, Pak. Nah, nanti dikirim pakai PDF ya. Pak, Sama videonya. absennya dikirim ulang, Pak. Kenapa? Absennya dikirim ulang, Pak. Oh, oke. Bentar, stop dulu berarti. Ini gambarnya pecah. Nah, silakan absen. Ada pertanyaan? Pak, itu tuh sama kayak itu tuh Bapak proses produksi tuh, Pak. Proses produksi itu penjadwalan produksi. Penjadwalan. Kalau pabrik kamu, Bal, itu karena ini berdasarkan order, itu nggak bisa dipakai. Kalau produksinya rutin, nah baru bisa dipakai. Rutin, jadi nggak ada. Kan ini kan kamu ada pesanan ini baru bikin, pesanan ini baru bikin. Itu menggunakan project management metodenya, atau dengan menggunakan just in time. Nanti kita belajar just in time. Jadi ini kan kamu memang di pabrik kamu kan memang sebagai PPIC sebenarnya mengatur jadwal kan. Nah, tapi metode pengaturan jadwalnya tergantung si pola bisnisnya seperti apa dulu. Atau kalau mau sistemnya pakai just in time. Just in time itu nanti kita belajar. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan detik ini untuk kita mempersiapkan untuk presentasi ke depan. Udah ujian ya? Tanggal 26 kan? Ujian mulai? Iya, Pak, minggu depan, Pak. Minggu depan. Jadi materinya sampai materi yang ini ya. Setelah itu baru kita nanti lanjutkan lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absennya ya. Sampai ketemu pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.